Pada saat ini, Sun Yan perlahan mengangkat pedangnya, dan pedang di tangannya bersinar terang. Dia berdiri bersama Wu Chen dan memperjelas posisinya, yaitu maju dan mundur bersama Wu Chen. Sun Yan, masuklah. Tiba-tiba, sebuah tangan menangkapnya. Sun Yan tidak bereaksi untuk mendekat, tangan ini langsung menangkap Raja Peri. Bagi Wu Chen, dia akan menghadapi musuh yang tangguh dan menakutkan. Jika Sun Yan tetap di luar, dia tidak yakin. Dia mungkin juga membawanya ke Raja Abadi dan menjaga mereka dengan pertahanannya yang hebat. Sun Yan menatap Wu Chen dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Apakah kamu ingin menggunakan jurus itu? Sun Yan sangat jelas bagi Wu Chen. Di dalam tubuhnya, ada teratai neraka-neraka yang dapat meningkatkan kekuatannya dalam sekejap dan mencapai situasi legendaris. Oleh karena itu, Yu Wenye dan yang lainnya sama sekali tidak mungkin menyakitinya. Wu Chen berkata, untuk menghadapi ikan-ikan kecil ini, kamu masih perlu menggunakan jurus itu. Kamu juga menghormati mereka. Wen Yan, Yu Wenye, dan Qiming semuanya marah. Anak ini begitu sombong hingga tidak memperdulikan mereka. Bahkan dia mengatakan mereka adalah ikan kecil. Sun Yan terdiam dan tidak bertanya lagi. Dia yakin Wu Chen pasti punya cara untuk memecahkan situasi. Bahkan jika teratai neraka tidak digunakan, itu sama saja. Mereka bisa memecahkan situasi. Orang-orang ini sama sekali tidak bisa mengalahkannya. Nak, matilah untukku. Pada saat ini, Yu Wenye dan Qiming melancarkan serangan, hanya untuk melihat bahwa mereka menuangkan seluruh kekuatan mereka ke dalam senjata Lingbao, mendesak kekuatan Lingbao, energi yang sangat besar, guncangan yang melonjak, membawa kekuatan penghancur ruang, dan bergegas ke Wu Chen dengan ganas untuk menghancurkan Raja Perinya. Raja Abadi tidak akan pernah mati. Melihat serangan keempatnya, Wu Chen tidak berani sedikit ceroboh. Dia mengeluarkan energi yang kuat, keluar darinya, dan menyerbu ke Raja Peri, mendorong kekuatannya hingga ekstrim. Kekuatan Raja Abadi adalah milik pertahanan absolut, yang merupakan dukungan terbesar Wu Chen dan tidak dapat dipatahkan. Boom! Kekuatan keempat orang itu langsung membombardir ke bawah, energi teror, melonjak hingga ekstrim, menakutkan hingga ekstrim, dan membombardir Raja Abadi dengan parah. Tiba-tiba, Raja Peri bergetar hebat, dan terus bergetar. Kekuatannya yang ganas menghantamnya, dan dia ingin menghancurkannya. Harus dikatakan bahwa serangan ini benar-benar kuat. Yu Wenye dan Qiming bukanlah lampu hemat bahan bakar. Mereka semua adalah raksasa muda. Sekarang, keempat orang itu bergandengan tangan untuk meluncurkan serangan yang kuat. Tentu saja, kekuatan itu luar biasa. Energi yang sangat besar, pemboman tanpa ampun di tubuh Raja Abadi, menyebabkan Raja Abadi bergetar hebat, bersama dengan Wu Chen dan Sun Yan, mereka semua berdiri dengan goyah, menggigil bersama dengan Raja Abadi. Neneknya, Wu Chen mencoba yang terbaik untuk mengendalikan bentuk tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mencoba yang terbaik untuk menjalankan kekuatannya. Dia menyatukan kekuatannya, menuangkannya ke Raja Abadi, mendukung kekuatan Raja Abadi, dan memperkuat pertahanan Raja Abadi, yang semuanya untuk menahan kekuatan empat orang. Bekerja lebih keras untuk memusnahkan Raja Peri orang ini. Ketika keempat orang itu minum banyak, kekuatan tubuh mereka keluar tanpa syarat, dituangkan ke dalam harta karun, mendesak harta karun mereka sendiri, memberi tekanan pada Wu Chen, dan bersumpah untuk memusnahkan Raja Abadi Wu Chen, tanpa memberinya kesempatan. Banyak orang telah berkumpul di sekitar mereka. Mereka menonton semua ini dengan tenang. Mereka selalu waspada. Mereka tidak membantu Wu Chen atau Yu Wenye. Sebenarnya, mereka membuat perhitungan sendiri, karena kekuatan Wu Chen dan Yu Wenye sangat kuat. Sangat sulit bagi mereka untuk bertarung dengan mereka. Jadi, mereka tidak bertarung, tetapi menunggu kedua belah pihak saling bertarung, dan kemudian bertarung untuk memenangkan telur Phoenix hijau. Dikelilingi oleh kekuatan empat orang, Wu Chen berada di bawah tekanan tanpa akhir. Dia dibombardir dengan kekuatan super, melonjak dan meledak. Dia ingin menghancurkan Raja Abadi. Wu Chen semakin lelah. Raja Perinya telah didorong hingga batasnya. Jika dia tidak menemukan cara, situasinya akan lebih sulit. Pada saat itu, dia ingin melarikan diri, yang sangat sulit. Sun Yan juga sangat gugup di dekatnya. Meskipun dia sangat percaya pada Wu Chen, dia juga khawatir tentang kesulitan saat ini.
Wah, kapan kamu bisa bertahan? Yu Wenye, Qiming dan yang lainnya juga terkejut. Bagaimana mungkin mereka tidak membayangkan bahwa Wu Chen masih bisa bertahan begitu lama di bawah serangan mereka berempat. Sungguh luar biasa. Namun, sekarang mereka berempat bekerja pada saat yang sama. Bahkan jika kekuatan Wu Chen begitu kuat, itu tidak dapat dilawan. Selama mereka bersatu dan bertahan, mereka akan dapat menghancurkan Raja Abadi dan mengalahkannya sepenuhnya. Wu Chen mencibir, kalian berempat memukulku satu orang, tidakkah kalian merasa malu? Yu Wenye berkata dengan marah, hanya seorang anak liar dari pedesaan yang berani bersikap begitu tak terkendali. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai bawang hijau dan tidak buang air kecil untuk menjaga dirinya sendiri. Dia akan melihat seberapa banyak yang dimilikinya. Pedesaan di sini secara alami mengacu pada Dong Xuanyu. Bagi Zhongzhu, Dong Xuanyu sebenarnya tidak berbeda dengan pedesaan. Ketika menyangkut wilayah Zhongzhu mereka, Wu Chen masih sembrono dan menolak untuk menahan ketajamannya. Orang seperti itu pasti akan diberi pelajaran. Wu Chen tidak berbicara, tetapi diam-diam mengumpulkan kekuatan untuk menjaga keseimbangan Raja Peri, agar tidak dihancurkan oleh serangan keempatnya. Klik. Namun, hasil dari berbagai hal seringkali tidak terduga. Tiba-tiba, ada suara berderak dari Raja Peri. Suara berderak ini, seperti Huang Zhong dan Da Elfe, membuat semua orang terkejut. Semua mata orang tertuju pada Raja Peri. Mereka semua tahu apa arti suara renyah ini. Itu pertanda bahwa Raja Peri tidak dapat menahan tekanan eksternal yang kuat dan akan hancur total. Di antara Raja-Raja Abadi, Wu Chen dan Sun Yan terkejut pada saat yang sama. Melihat Raja Abadi, wajah mereka sangat berubah. Sebagai penguasa Raja Abadi, Wu Chen secara alami mengerti bahwa Raja Abadinya akan segera retak. Di luar, mereka berempat terkejut, dan langsung bereaksi dan tertawa. Hahaha, nak, akhirnya kau tidak bisa bertahan. Keempat orang itu tertawa. Dengan usaha keras seperti itu, mereka akan menghancurkan Raja Peri Wu Chen. Bagaimana mungkin mereka tidak senang? Ayo, Raja Peri orang ini akan dihancurkan. Mereka berempat berusaha keras tanpa ragu-ragu untuk melenyapkan Raja Abadi Wu Chen. Kekuatanku benar-benar terlalu buruk dan terlalu buruk. Sun Yan menghela napas dalam-dalam, dan perasaan yang belum pernah dirasakannya muncul di hatinya. Dia merasa sangat bahwa kekuatannya saat ini terlalu buruk dan terlalu buruk. Pada saat kritis ini, alih-alih memberikan bantuan yang efektif kepada Wu Chen, dia membutuhkan perlindungan dari pihak lain. Dia benar-benar tidak berguna. Sun Yan, tolong perhatikan keselamatanmu dan jangan sampai terluka. Pada saat ini, suara Wu Chen tiba-tiba terdengar di telinganya. Sun Yan terkejut dan menatap Wu Chen. Dia tidak mengerti apa yang dia katakan. Namun, Wu Chen tidak punya waktu untuk menghadapi Sun Yan. Dia mengangkat matanya dan menatap Yu Wenye dan Qiming. Dia tertawa. Karena kalian ingin mati, kalian tidak bisa menyalahkanku. Pada saat ini, mata Wu Chen dipenuhi dengan warna gila, dan napas yang ganas keluar darinya. Sun Yan sangat ketakutan sehingga dia menatapnya dengan ngeri. Apakah kamu ingin menggunakan teratai neraka? Sun Yan tahu bahwa di dalam diri Wu Chen, ada teratai neraka, yang memiliki kekuatan absolut. Itu dapat membuatnya meningkatkan kekuatannya dalam sekejap, dengan cepat menembus situasi legendaris, dan memiliki kekuatan tempur yang kuat dalam situasi legendaris. Jika dia menggunakan teratai neraka untuk berintegrasi dengan kekuatan teratai neraka, maka orang-orang di luar ini sama sekali bukan lawannya. Melihat Wu Chen seperti ini, Yu Wenye dan teman-temannya juga meledak dengan firasat yang kuat, yang membuat mereka berdebar kencang. Hati-hati, anak ini menjadi gila. Ketika kekuatannya mencapai level mereka, akan ada beberapa cara untuk menekan bagian bawah kotak. Begitu cara itu keluar, mereka akan memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Bakat Wu Chen luar biasa, dan dia pasti akan dibina oleh kekuatan di belakangnya, dan akan ada beberapa cara untuk menekan bagian bawah kotak. Jadi mereka harus waspada terhadapnya. Mereka berempat waspada, mendorong kekuatan satu demi satu, mendorong kekuatan Ling Bao hingga ekstrim dan menghalangi serangan balik jadi Wu Chen. Adapun mereka kesulitan memaksa Wu Chen untuk melakukan langkah ini. Mereka tidak bisa membiarkannya pergi. Jika mereka membiarkannya melarikan diri,
semua upaya mereka sebelumnya akan sia-sia. Jika mereka ingin merebut telur burung Phoenix hijau lagi di masa depan, itu akan lebih sulit, jadi hampir tidak ada harapan. Dan orang lain juga membuat persiapan secara diam-diam. Mereka dapat melihat bahwa Wu Chen telah dipaksa ke dalam situasi putus asa, dan orang-orang dalam situasi putus asa adalah yang paling mengerikan. Mereka akan meledak dengan energi super, seperti binatang yang terperangkap. Mereka akan meledak dengan liar dan menghancurkan semua yang ada di depan mereka tanpa ampun. Begitu Wu Chen keluar, dia dan Yu Wenye sama-sama kalah dan terluka. Saat mereka mati, kesempatan mereka akan datang. Di antara para dewa, mata Wu Chen dingin, ganas, kejam, tanpa perasaan apapun, seperti binatang buas, yang sangat mengerikan. Sun Yan tertegun dan menatap Wu Chen. Dia takut padanya. Punggungnya tampak dingin. Wu Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Mengaum. Pada saat ini, Wu Chen meraung di mulutnya, membuat raungan yang tidak terlihat seperti manusia. Raungan ini sangat menakutkan, seperti binatang buas, yang melepaskan diri dari belenggu dan keluar dari perangkap. Persis seperti itu. Long Hua, Wu Chen tiba-tiba minum, lengannya gemetar, dan ki naga yang marah keluar darinya. Itu memenuhi seluruh ruang. Itu sangat kejam, mengerikan, dan menakutkan. Kemudian, orang-orang melihat bahwa bentuk tubuh Wu Chen mulai berubah. Tangannya terentang dan berangsur-angsur berubah menjadi sepasang cakar tajam, yang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan dan dapat menghancurkan semua yang ada di dunia. Ini, semua orang terkejut. Melihat Wu Chen, matanya penuh ketakutan. Tanpa diduga, Wu Chen memiliki gerakan yang mengerikan. Raungan, gemuruh seperti guntur, seiring dengan penyebaran raungan ini, seluruh tubuh Wu Chen juga berubah, bentuk manusia aslinya berangsur-angsur menghilang, berangsur-angsur berubah menjadi bentuk naga, sepotong sisik, menutupi seluruh tubuhnya, sehingga seluruh orangnya berubah menjadi naga. Pada saat ini, semua orang terkejut dan menatap Wu Chen dengan ngeri. Ada ketakutan yang kuat di matanya. Tanpa diduga, Wu Chen berubah menjadi naga secara langsung. Tidak seorang pun dapat mengatakan dengan jelas seberapa kuat kekuatan naga itu, dan tidak seorang pun tahu berapa banyak orang yang dapat bersaing dengan naga di dunia ini. Orang ini, bagaimana mungkin naga itu telah berubah? Yu Wenye terkejut melihat Wu Chen. Mata mereka penuh dengan hal yang tidak terbayangkan. Mereka tahu bahwa Wu Chen adalah manusia. Tidak peduli dari segi tubuh atau kekuatan, dia tidak dapat menandingi ras naga. Bahkan jika dia melatih keterampilan unik ras naga, dia tidak dapat sepenuhnya berubah menjadi bentuk naga. Namun, Wu Chen mematahkan kognisi mereka dan sepenuhnya berubah menjadi bentuk naga. Klik, kekuatan Raja Peri telah runtuh. Wu Chen telah meringankan keadaan Raja Peri, karena dia sekarang berubah menjadi bentuk naga. Dengan kekuatan keluarga naga, tidak perlu ada Raja Peri. Matanya menatap Yu Wenye dan Qiming dan mereka menjadi ganas. Kekuatan kekerasan meledak darinya dan mengguncang ke segala arah. Raungan, Wu Chen meraung seperti guntur, mengguncang langit dan bumi, tubuh besar, bergegas keluar sekaligus, membawa kekuatan hegemoni gila kepada 4 orang Yu Wenye dan Qiming. Tidak bagus. Ketika keempat orang itu melihat Wu Chen berlari ke arah mereka, wajah mereka tiba-tiba berubah. Mereka tahu bahwa Wu Chen telah menjadi sangat mengerikan sekarang. Bahkan mereka harus menanggapinya dengan serius. Bersama-sama, dua kata tidak mengatakan, 4 orang mendesak kekuatan, energi yang ganas, meresap ke dalam Lingbao mereka sendiri, mendesak kekuatan Lingbao, ingin menekan Wu Chen. Bagi mereka harus menekan Wu Chen, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Tetapi sekarang, Wu Chen telah menjadi kekuatan yang luar biasa dan mengerikan, keluar dari tubuhnya, sangat kejam, sangat tirani, jauh di luar imajinasi. Ledakan, kekuatan keempat orang itu, di bawah serangan kekuatan Wu Chen saat ini, benar-benar tak tertahankan. Ketika tubuh naga itu bergetar, ia hancur. Itu sama sekali bukan lawan Wu Chen. Melihat ini, wajah keempat orang itu berubah drastis, dan mereka merasakan ketakutan yang mendalam. Bahkan serangan mereka tidak berpengaruh pada Wu Chen. Lalu, apa yang mereka lakukan untuk melawan Wu Chen saat ini? Raungan, Wu Chen meraung, naga ki yang besar keluar darinya. Sangat ganas, tubuh keluarga naga tidak bisa dihancurkan. Wah,
Wu Chen melirik Yu Wenye dan menatapnya seolah ingin memasuki jiwanya. Tubuh Yu Wenye bergetar, dan ditatap oleh Wu Chen. Tubuhnya gemetar. Ketiga lainnya juga sama. Jantung mereka berdetak kencang. Rasa takut yang kuat perlahan-lahan melonjak ke dalam hati mereka. Bang! Wu Chen meraihnya, dan cakar naga menembus udara. Sebuah kekuatan yang kuat pecah, membawa kekuatan yang paling menakutkan, dan bergegas ke Yu Wenye. Yu Wenye terkejut. Dia tidak mengatakan apa-apa dan buru-buru mendesak Limbao di tangannya untuk melawan kekuatan Wu Chen. Cakar naga dari kebangsaan naga sangat kuat. Jika tidak dilawan oleh Limbao, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, kekuatan Wu Chen sekarang telah menjadi sangat menakutkan, dan cakar naga tidak dapat dihancurkan, langsung menyerang Limbao. Ledakan. Tiba-tiba, Limbao bergetar hebat, dan melihat energi yang mengerikan bekerja padanya, membuat jeritan melengking, seperti hantaman besi. Wajah Yu Wenye banyak berubah. Serangan Wu Chen sangat agresif dan kuat. Cepat-cepat mendesak kekuatan dan menuangkannya ke Limbao untuk menahan serangan Wu Chen. Wu Chen melihat bahwa Yu Wenye mendesak kekuatan Limbao lagi. Dia marah. Dia segera mengangkat cakar naga lain dan memukulnya lagi. Dia menyerang Limbao lagi. Dibandingkan dengan serangan sebelumnya, kekuatan serangan ini lebih mengerikan. Tidak hanya mengguncang Limbao, tetapi bahkan Yu Wenye pun terguncang. Getaran hebat dan guncangan terus-menerus tidak mampu menahan energi yang kuat ini. Ah! Kekuatan teror datang dari Limbao dan langsung menyerang Yu Wenye, yang membuatnya tidak dapat menahannya. Dengan teriakan, tubuhnya langsung terguncang. Apa? Melihat tubuh Yu Wenye terbang keluar, wajah semua orang berubah drastis, pupil mereka tiba-tiba menyusut, dan mata mereka penuh dengan ketakutan. Yu Wenye bukanlah orang biasa, tetapi orang kuat dengan 5 tingkat kerajaan naga. Dia termasuk dalam level raksasa muda. Namun sekarang, dia telah dikejutkan oleh Wu Chen, yang sungguh luar biasa. Di sisi lain, wajah Qiming, Tang He dan Cui Sijing juga berubah. Tanpa diduga, kekuatan Wu Chen telah menjadi sangat mengerikan sehingga bahkan Yu Wenye dapat terbang dengan mudah. Tampaknya setelah Long Hua, kekuatannya telah meningkat sedikit. Raungan. Setelah Yu Wenye terbang, Wu Chen meraung, dan suara naga bernyanyi, mengguncang seluruh dunia. Itu sangat mengerikan dan mengejutkan. Kemudian dia melirik mereka bertiga, Qiming. Mereka semua gemetar dengan berani. Mereka semua mundur dari Wu Chen. Mereka dapat melihat bahwa sekarang Wu Chen telah menjadi sangat mengerikan. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat mengalahkan mereka sama sekali. Namun, mereka ingin pergi, Wu Chen tidak akan memberi mereka kesempatan, hanya untuk melihat ekor naga Wu Chen berayun, seperti cambuk, melintasi dunia, membawa kekuatan teror hingga ekstrim, dengan ganas menyerbu mereka. Wajah ketiga pria itu berubah drastis. Tanpa berkata apa-apa, mereka segera mendesak Limbao untuk melawan kekuatan Wu Chen. Namun, Wu Chen sekarang berubah menjadi seekor naga. Kekuatannya melambung tinggi. Ekor naga itu menyapu semua hal. Ah! 3 orang berteriak, tubuh mereka langsung terguncang hingga terbang, jatuh dari langit, jatuh ke laut. Melihat ini, semua orang terkejut. Kekuatan Wu Chen begitu mengerikan sehingga bahkan Yu Wenye terbunuh dengan mudah, yang bukan eksistensi yang dapat mereka lawan. Pada saat ini, mata Wu Chen menatap mereka lagi. Semua orang ketakutan dan gemetar. Jika Wu Chen memperlakukan mereka sebagai kaki tangannya, dia tidak dapat membayangkan konsekuensinya. Raungan. Wu Chen meraung keras, dan naga itu bernyanyi dengan keras, yang membuat dunia bergemuruh. Kekuatan yang dahsyat pecah. Di bawah kekuatan yang dahsyat itu, dia menyerbu ke arah mereka dengan ganas. Kekuatannya mengerikan. Lari. Mereka semua gemetar dengan berani dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Dalam sekejap, Sun Yan adalah satu-satunya yang tersisa di lapangan, dan yang lainnya berlari sepenuhnya. Kemudian, mata Wu Chen beralih ke Sun Yan, dan pupilnya bersinar, darah berkilauan, penuh dengan kekejaman. Tubuh Sun Yan gemetar dan menatap Wu Chen. Dari mata Wu Chen, dia membaca jejak hati yang membunuh. Namun, dia tidak takut karena dia percaya bahwa Wu Chen tidak akan pernah menyakitinya. Wu Chen bertekad untuk menatap Sun Yan untuk waktu yang lama, dan Sun Yan seperti ini, berdiri sepanjang waktu, tidak pergi, dan tidak melakukan tindakan apapun.
Bahkan jika Wu Chen menggerakkan hatinya untuk membunuhnya, dia tidak peduli sedikit pun. Raungan. Dengan raungan, Wu Chen melesat keluar dan melesat ke kejauhan. Kemana kamu pergi, Wu Chen? Sun Yan hendak menyusulnya dalam sekejap. Dia sangat khawatir tentang Wu Chen. Siapapun dapat melihatnya. Sekarang Wu Chen telah dikendalikan oleh sifat hewani. Dia menjadi ganas dan haus darah. Dia tidak mengenali keenam saudaranya. Dia harus mengejarnya dan membangunkannya. Adik perempuan. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang, membuatnya berhenti, melihat ke belakang. Itu adalah Xia Yulan dan Hou Junji. Kakak perempuan. Xia Yulan dan Hou Junji segera datang ke sini. Melihat situasi di sekitarnya, kita dapat melihat sekilas bahwa telah terjadi perang di sini. Di ruang sekitarnya, masih ada jejak yang ditinggalkan oleh perang. Mengapa kamu sendirian, Wu Chen? Sun Yan berkata, Wu Chen tidak tahu kemana dia pergi. Aku khawatir. Selanjutnya, Sun Yan secara singkat menceritakan apa yang terjadi sebelumnya, yang membuat Xia Yulan dan Hou Junji tercengang dan terkejut. Jadi, apakah Wu Chen baik-baik saja? Sun Yan tidak tahu apakah Wu Chen baik-baik saja atau tidak, tetapi dari tatapan matanya terakhir kali, dia pasti punya masalah, kalau tidak, dia tidak akan membunuhnya. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, dia pikir itu bukan apa-apa, karena Wu Chen bisa mengendalikan hal-hal jahat seperti teratai neraka. Dia percaya bahwa dia juga bisa mengendalikan dampak pikiran Long Hua. Dia sangat percaya padanya, sama seperti dia percaya bahwa dia tidak akan menyakitinya sebelumnya. Kakak senior, ayo kita cari dia. Sekarang, keberadaan Wu Chen tidak diketahui. Mereka tidak tahu kemana dia pergi. Jika mereka tidak menemukannya, mereka kesal dengan apa yang mereka katakan. Bagus. Xia Yulan dan Hou Junji juga sama. Meskipun mereka tahu bahwa Wu Chen kuat dan tidak bisa dilukai oleh hal-hal biasa, mereka juga sangat kesal jika mereka tidak menemukannya. Di malam hari, angin laut bertiup, matahari terbenam bersinar di pantai keemasan, dan ada kedamaian. Di pantai, seseorang berbaring di sana dengan tenang. Saya tidak tahu sudah berapa lama dia tidur. Melihat dengan saksama sosok dan penampilan orang ini menunjukkan bahwa orang ini bukan orang lain. Dia adalah Wu Chen. Tidak tahu sudah berapa lama, Wu Chen membuka matanya. Tempat apa ini? Bagaimana aku bisa ada di sini? Setelah beberapa saat, kesadarannya kembali, dan dia ingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Sebelumnya, setelah berpisah dari Sun Yan, dia terbang di langit melawan laut yang bergolak. Saya tidak tahu berapa lama sampai dia kekurangan kekuatan fisik dan tidak dapat menopang dirinya sendiri. Kemudian dia jatuh dan tertidur. Adapun hal berikutnya, dia tidak tahu. Sambil mengangkat tubuhnya, Wu Chen perlahan duduk dan menatap laut di depannya. Ada beberapa burung camar yang terbang. Jelas, dia berada di sebuah pulau di seberang laut. Segera, dia melihat tangannya. Sekarang, tangannya kembali normal dan tubuhnya kembali normal. Kekuatan Long Hua sangat mengerikan. Lebih baik menggunakan lebih sedikit di masa depan. Wu Chen mengerutkan kening. Sebelum diserang oleh Yu Wenye, Qi Ming, Tang He, dan Cui Sijing, dia terpaksa menggunakan jurus transformasi naga untuk mengubah seluruh tubuhnya menjadi bentuk naga. Dia memiliki tubuh dan kekuatan naga, yang mengalahkan musuh dan memenangkan pertempuran. Namun, tidak ada konsekuensi bagi Long Hua, karena dalam proses Long Hua, pikiran akan terpengaruh oleh Long Hua, dan orang-orang akan kehilangan akal sehat dan menjadi haus darah. Yang ada di mata mereka hanyalah pembunuhan, dan tidak ada yang lain. Sebelumnya, dia dikendalikan oleh ide membunuh. Dia hampir membunuh Sun Yan. Jika dia melakukannya, dia akan menyesalinya seumur hidup. Tetapi pada akhirnya, aku mengendalikannya dan tidak membunuh. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Baiklah, jangan pikirkan dia. Wu Chen menggelengkan kepalanya, mengusir pikiran-pikiran yang membingungkan di benaknya dan berkonsentrasi pada kenyataan. Tepuk cincin penyimpanan dan ambil pil darinya. Wu Chen menggigitnya dan menelannya. Pil itu akan meleleh di pintu masuk. Kekuatan pil yang menggelinding akan mengalir deras ke dalam tubuh, ke keempat anggota tubuh, melalui 8 saluran, dan mengisi kembali kekuatan yang telah hilang. Setelah menelan pil dan duduk diam beberapa saat, Wu Chen mendapatkan kembali kekuatannya dan berdiri untuk melihat di mana dia berada.
Jelas bahwa dia sekarang berada di sebuah pulau di mana terdapat area pohon kelapa dan pepohonan yang luas. Ketika pikirannya bergerak, jiwanya meledak dan menyapu seluruh pulau. Wu Chen menemukan bahwa pulau ini adalah pulau tak berpenghuni dengan area yang kecil. Ada hutan lebat di pulau itu, dan ada beberapa binatang liar di hutan. Terkadang mereka mengaum. Karena pulau itu tak berpenghuni, Wu Chen tidak peduli. Ia pergi ke pulau itu, mencari tempat yang relatif tersembunyi di pulau itu, tinggal di sana, dan menunggunya memulihkan kekuatannya saat ia pulih. Dalam sekejap mata, waktu malam pun berlalu. Saat malam berlalu dan siang tiba, Wu Chen keluar dari kondisi pemulihan, merasa segar dan bersemangat. Hampir pulih. Dalam pertempuran kemarin, Wu Chen tidak menerima banyak kerusakan karena perlindungan Raja Peri. Paling banter, ia kelelahan. Dalam latihannya, ia memiliki formula Fire Phoenix, yang dapat dengan cepat menyerap semua jenis energi di ruang sekitarnya untuk menambah daya yang dikonsumsi. Oleh karena itu, ia hanya butuh 1 malam untuk pulih. Saat energinya pulih, Wu Chen akan memikirkan bisnisnya berikutnya. Sekarang ia berada di sebuah pulau, jauh dari Kekaisaran Naga Hitam dan Kota Naga Hitam. Entah seberapa jauh ia berada atau di mana ia sekarang. Sebelumnya, ia bahkan tidak berpikir bahwa ia akan datang ke tempat laut anti kekacauan. Oleh karena itu, dia tidak memiliki peta lautan anti kekacauan, dan wilayah lautan anti kekacauan itu luas dan luas. Tanpa peta, akan sangat sulit untuk mengetahui di mana dia sekarang. Dia tidak memikirkan semua hal ini sekarang. Yang paling perlu dia pikirkan sekarang adalah tingkat kelima Huo Yujue. Sejak dia menginjakkan kaki di Zhongzhou, dia telah memikirkan tingkat kelima Huo Yujue. Setelah sekian lama mengumpulkan, dia juga telah mengumpulkan semua hal yang dia butuhkan. Sudah waktunya untuk mengolah tingkat kelima Huo Yujue. Dalam latihan tingkat kelima, dia membutuhkan lingkungan yang tenang tanpa ada yang mengganggunya. Dengan cara ini, kemungkinan keberhasilannya lebih besar. Lebih baik berlatih di sini. Lingkungan di sini sangat bagus. Wu Chen melihat sekeliling. Ini tempat yang bagus. Dia dapat memilih untuk berlatih tingkat kelima Huo Yujue di tempat ini. Namun, dia masih perlu melakukan beberapa pekerjaan persiapan sebelum dia berlatih dalam pengasingan, karena menerobos tingkat kelima Huo Yujue bukanlah pencapaian dalam semalam, mungkin butuh waktu lama, yang merupakan kemungkinan latihan yang berhasil. Meskipun itu adalah pulau tak berpenghuni, itu tidak berarti bahwa tidak ada seorang pun yang akan datang ke sini. Jika seseorang datang ke pulau itu dan menemukannya, situasinya akan sangat buruk. Dalam 2 hari berikutnya, Wu Chen membuat beberapa pengaturan di pulau itu dan menyiapkan beberapa arai. Dengan bantuan arai, dia bisa menutupi napasnya dengan sempurna dan memberikan perlindungan yang cukup untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini, jika seseorang datang ke pulau itu selama periode penutupannya, dia tidak akan jika kita menemukannya, bahkan jika kita menemukannya, kita dapat melindunginya dengan kekuatan arai dan tidak diganggu oleh kekuatan eksternal. Setelah melakukan pekerjaan persiapan ini, Wu Chen mulai berkultivasi. Pertama-tama, yang perlu dia tangani adalah telur Phoenix hijau. Dia mengeluarkan telur Phoenix hijau dari cincin penyimpanan. Melihat telur Phoenix hijau, dia enggan karena telur Phoenix hijau dapat membudidayakan Phoenix hijau, dan Phoenix hijau adalah salah satu keluarga Phoenix. Ia memiliki darah yang kuat dan potensi tak terbatas. Selama menetas, dia bisa mendapatkan hewan peliharaan perang dengan potensi tak terbatas. Itulah sebabnya Yuonye dan Qiming, yang bersaing untuk mendapatkan telur Phoenix hijau ini, menginginkan hewan peliharaan perang dengan potensi tak terbatas. Namun, bagi Wu Chen, jelas bahwa dia tidak bisa menunggu selama itu. Jika seekor Phoenix muda ingin tumbuh dewasa, akan memakan waktu setidaknya 100 tahun untuk mencapai usia dewasa. Baginya, itu terlalu lama. Dia tidak bisa menunggu sama sekali. Selain itu, dia tidak memiliki begitu banyak sumber daya, karena dia adalah lubang tanpa dasar dan perlu jika kita menghabiskan banyak sumber daya, kemampuan apa yang dapat kita miliki untuk membudidayakan Phoenix hijau. King Feng, aku hanya bisa menyalahkanmu atas kehidupanmu yang buruk. Wu Chen menghela napas. Baginya sekarang, menerobos level kelima Formula Phoenix adalah hal yang paling mendesak. Dia tidak punya banyak waktu dan tenaga untuk mencari pengganti telur Phoenix hijau.
Karena ini adalah benua Tianwu. Hanya ada sedikit makhluk dengan darah Phoenix. Setelah sekian lama, dia menemukan telur Phoenix hijau. Dia tidak punya pilihan selain memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini, dia tidak akan terlalu memikirkannya lagi. Mari kita gunakan telur Phoenix hijau ini untuk mengolah level kelima Huo Yujue. Menempatkan kedua tangan di atas telur Phoenix biru, Wu Chen menjalankan formula Phoenix api, energi yang kuat, mengalir keluar dari tubuhnya, melalui telapak tangan, ke dalam telur Phoenix biru, mencoba menyerap roh telur Phoenix biru. Namun, yang mengejutkannya adalah ada gelombang kuat yang keluar dari telur, yang mengejutkan kekuatannya dan tidak bisa mendapatkan nutrisi dan aura dalam telur. Wu Chen tahu bahwa ini adalah semacam kekuatan pelindung di dalam telur Phoenix hijau. Keberadaan kekuatan inilah yang mencegah kekuatannya menyusup dan membuatnya tidak dapat memurnikan. Namun baginya, semakin ia tidak ingin menyerapnya, semakin ia ingin menyerapnya, karena ia membutuhkan semangat di dalamnya untuk berlatih formula Phoenix tingkat kelima. Wu Chen minum banyak, dan kekuatan tubuhnya melonjak. Ia menuangkannya ke dalam telur Phoenix hijau. Jue Phoenix api berlari dengan kecepatan tinggi dan menekan perlawanan di dalam telur Phoenix hijau. Lambat laun, perlawanan di dalam telur menjadi kecil. Bagaimanapun, itu hanyalah telur, tetapi belum secara resmi menjadi Phoenix. Seberapa kuat semua kekuatan itu? Melihat bahwa perlawanan telur Phoenix hijau ditekan, Wu Chen sedikit rileks, lalu ia mengeluarkan rumput Phoenix dan barang-barang lainnya, duduk dengan tenang, dan mulai berlatih formula Phoenix. Selama periode penutupan, saya tidak tahu berapa hari matahari terbit dan terbenam, dan pasang surut. Selama periode ini, ada beberapa kapal yang melewati pulau tak berpenghuni ini, berhenti di sini sebentar, lalu pergi lagi. Perjalanan itu tergesa-gesa, tetapi tidak seorang pun meragukan situasi di pulau itu, dan tidak seorang pun dengan hati-hati membuat inventaris. Dengan cara ini, tanpa disadari, waktu 3 bulan berlalu dengan tenang. Raungan. Di hutan, terdengar suara gemuruh. Dua binatang buas saling bertarung di hutan. Kedua binatang buas itu sangat ganas. Mereka bertarung dengan sengit di hutan. Semua binatang buas di sekitar menggigil dan melihatnya dengan ngeri. Mata mereka penuh ketakutan dan mereka takut untuk mendekat. Jadi kedua binatang buas itu bertarung di hutan selama setengah jam, pertarungan itu sulit diredakan dan pertempurannya sangat sengit. Namun tiba-tiba, entah apa yang dirasakan. Kedua binatang itu berhenti berkelahi. Mereka semua menatap ke langit, seolah-olah merasakan sesuatu. Jelas, bukan hanya mereka yang merasakannya, tetapi binatang-binatang di sekitar mereka juga merasakannya. Mereka menatap langit dengan kepala mereka dan menatapnya dengan linglung. Tiba-tiba, udara di hutan menjadi panas dan kering. Aliran energi yang membara naik dari udara, membuat udara cepat menghangat, seolah-olah dari musim dingin yang dingin ke musim panas yang panas. Raungan. Hewan-hewan liar ini mulai menjadi gelisah, dari waktu ke waktu mengeluarkan raungan rendah. Perubahan lingkungan yang tiba-tiba dan kenaikan suhu yang tiba-tiba membuat mereka sulit ditanggung. Namun, suhu di udara masih meningkat, dan udara juga menjadi sangat panas dan kering. Bahkan air laut di sekitarnya mempercepat penguapan, sedangkan penguapan air laut tidak secara efektif mengubah fenomena ini, karena udara masih panas dan kering, dan suhu masih meningkat. Raungan. Akhirnya, beberapa binatang buas tidak tahan lagi. Mereka berlari ke kedalaman hutan dengan kecepatan yang sangat cepat. Jauh di dalam hutan, ada aliran sungai yang bergemuruh. Aliran sungai itu sangat jernih dan manis. Itu adalah satu-satunya aliran sungai di pulau itu dan sumber air tawar terpenting bagi binatang buas di pulau itu. Kecepatan binatang buas itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka berlari ke tepi sungai, melompat langsung dan melompat ke sungai. Dalam hal ini, hanya berendam di air adalah cara yang paling aman. Seiring berlalunya waktu, semakin banyak binatang buas berkumpul di air untuk mendinginkan diri, yang merupakan cara terbaik mereka untuk menghindari musim panas. Tetapi apakah air benar-benar dapat melindungi mereka? Apakah air benar-benar dapat menahan bau yang menyengat? Jawabannya adalah tidak. Raungan. Saya tidak tahu kapan, langit, entah mengapa muncul cahaya merah, di seluruh langit cahaya merah, memenuhi seluruh pulau, sehingga semua binatang buas mengaum, sasarannya diarahkan ke langit. Pada saat ini,
langit penuh dengan cahaya merah. Cahaya merah di langit memantulkan seluruh pulau, seperti awan api, yang terlihat sangat mengerikan, seperti gunung berapi yang akan meletus. Boom! Dan saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tiba-tiba, seluruh pulau berguncang hebat. Energi yang mengerikan datang dari kedalaman pulau. Itu terpancar dengan cepat dan menyapu seluruh pulau. Itu sangat luas dan mengerikan. Bersamaan dengan energi teror, ada juga napas panas, yang memenuhi seluruh ruang. Saat bertemu udara, itu akan terbakar sepenuhnya dan berubah menjadi api yang mengamuk. Api yang mengamuk, pembakaran yang ganas, energi yang mengerikan, meledak, dalam sekejap itu menyapu seluruh pulau. Pohon-pohon yang tak berujung terbakar dalam sekejap. Api itu ganas dan tak terhentikan. Sangat menakutkan dan mencekam. Raungan. Pada saat ini, semua binatang buas meraung dan mengguncang langit, yang sangat mengerikan. Ketika mereka melihat api menyala di sekitar mereka, mereka tidak berani keluar, karena ada api di segala arah. Api itu membakar dan mengelilingi seluruh pulau. Begitu mereka keluar dari sungai, mereka akan terbakar oleh api yang ganas. Namun, intensitas api itu jelas di luar imajinasi mereka. Api yang mengerikan itu turun dan jatuh ke sungai. Dalam sekejap, setengah dari sungai itu kering dan terbakar. Binatang buas di dalamnya hangus dalam sekejap, dan tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Melihat ini, binatang buas ini bahkan lebih ketakutan. Mereka pikir mereka bisa tidur di air dengan bantuan perlindungan sungai, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka masih tidak aman untuk bersembunyi di sungai, karena apinya begitu ganas sehingga bahkan sungai itu terbakar, dan potensinya tidak dapat dihentikan. Jika mereka sudah tahu sejak lama, mereka harus pergi ke air laut. Betapa kuatnya air laut, bahkan jika itu adalah api yang kuat, mustahil bagi mereka untuk mengeringkan seluruh laut yang memberontak.